Suwen haus Pak Nawi itu main-main di jauh ini. Saya izin duduk. Takut ketinggian Pak Bu. Kalau berdiri nanti ketinggian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat guru kita semua, Al-Ustadz Jamil dan Ustadz Ahmad Sadli Albani, dan yang lainnya yang mohon maaf mungkin belum tersebut, yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, para tokoh masyarakat. Ada Bapak Mukri, ada Bapak Haji Sukiin Kadir, ada Bapak Syuaib, ada Bapak Haji Raih, dan yang lainnya yang mohon maaf mungkin belum tersebut. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Al-Amin Bapak Ustadz Saudi dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati perangkat pemerintah. Ada Pak RW Umang Sumarno, ada Pak RT Encup Supardi, ada Pak RT Herianto, dan yang lainnya yang belum tersebut. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengajian Khatmil Quran Bapak DRS Mamat Dul Salam. Juga ada Ketua Pengajian Maulid Nabi, yaitu Bapak DRS Agus Budi Mulyana. Yang sama-sama kita hormati Bapak Suarso, tim Hadroh, dan seluruh pengasuhnya. Yang sama-sama kita hormati seluruh tamu undangan, hadirin hadirat, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu di luar sana, yang alhamdulillah kita semua di malam yang bahagia ini kita dapat hadir, dapat melaksanakan
satu kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat, satu kegiatan yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala catat kehadiran kita semua sebagai bukti, sebagai wujud bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini sudah jam 9:46. Ya mudah-mudahan jam 10 bisa selesai ya Bapak Ibu. Amin. Oh kurang? Oh ngaco jamnya? Jam 10 kurang 10 menit. Ya baik. Mohon izin saya memulai taklim ini. Tadi sebelum saya kesini itu saya sempat membuat beberapa pantun Bapak Ibu. Ya silahkan. Saya akan bacakan pantunnya di sini. Monggo. Bulan Rabiul Awal telah tiba. Bagus. Cakep. Tanda kelahiran junjungan kita. Betul. Mari bersolawat penuh gembira, meneladani akhlak mulia. Ya baik. Mari untuk mengawali kegiatan kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Saya mau berpantun satu lagi nih. Bagusan ini. Sungguh indah alam semesta, dicipta Allah yang Maha Esa. Hari Maulid penuh bahagia, Nabi Muhammad suri tauladan kita. Betul itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini ada satu lagi nggak? Ada Double suaranya biar banyak kedengaran di luar. mau minta yang mana? Itu nyampe nggak kabelnya? Bagusan itu Kak. Ya baik. Kabelnya patah. Itu kabelnya. Dalam ayat yang di pembukaan tadi saya sudah bacakan dan akan saya ulang kembali. Ayatnya berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ada di surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang ada di sini uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Untuk siapa suri tauladan yang baik itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap kedatangan hari kiamat dan ia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah majelis ilmu, ini adalah majelis mulia di mana banyak sekali fadilah dan keutamaan bagi majelis ilmu dan bagi orang-orang yang berkenan hadir.
untuk mengikuti taklim, mengikuti pengajian, mengikuti zikir-zikir. Dalam banyak hadis dijelaskan tentang keutamaan dari fadilah majlis zikir ini. Di antaranya satu hadis di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Rawahu Muslim. Kalau diterjemahkan, hadis ini adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah keutamaan pada majelis ilmu, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali, la yaqudu qaumun, tidaklah suatu kaumun itu duduk untuk berzikir, untuk berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala di sini. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah, melainkan majlis ilmu ini akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat, oleh kasih sayang Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan diturunkanlah sakinah, yaitu ketenangan bagi orang-orang yang mau hadir dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir ini. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah nanti akan menyebut-nyebut tuh di hadapan para malaikat ini loh hamba-hambaku, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau menghadiri majlis-majlis zikir, orang-orang yang mau menghadiri majlis-majlis kami. Hadirin rahimakumullah, kita kembali ke ayat yang tadi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paripurna, manusia yang maha sempurna, manusia yang tidak ada bandingnya. Sekarang kalau ada pertanyaan, ini dari sisi fisik aja Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, sebetulnya antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu kira-kira gantengan mana Bapak Ibu? Yusuf. Gantengan Nabi Yusuf apa gantengan Nabi Muhammad? Yusuf. Jawabannya tentu gantengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu langsung terpancar dari nurullah. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling istimewa, yang di Lauhil Mahfuz sana itu namanya itu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi yang paling sempurna fisiknya, paling sempurna jiwanya. Kalau saat ini ada yang beranggapan ya gantengan Nabi Yusuf, ini belum terbukti karena secara ilmiah ternyata Nabi Yusuf alaihissalam itu hidupnya di mana? Hidupnya di Mesir, di mana Mesir ini masuk dalam peta geografisnya itu adalah benua Afrika. Kita maklum semua kan orang-orang Afrika seperti apa ya Pak Bu? Orang-orang Afrika itu adalah orang-orang yang mohon maaf secara fisiknya itu rata-rata berkulit hitam gelap. Dan Nabi Yusuf alaihissalam di sana diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dengan rupa yang sangat sempurna juga, yaitu dengan kulit yang bersih. Maka ketika Zulaikha
diolok-olok oleh ibu-ibu di arisan waktu itu. Ketika diadakan arisan, para ibu ini mengolok-olok katanya, ya Zuleha kenapa mau sama bujangnya gitu kan. Akhirnya kemudian mereka dikumpulkan di satu tempat, kemudian diberikanlah pisau yang tajam dan buah-buahan. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf alaihissalam disuruh keluar, itu ibu-ibu pada bengong semua Pak Bu. Mereka tidak sadar sedang memegang pisau. Ya, bukannya buah yang dipotong tapi tangan mereka sendiri. Kata Zuleha, ngerasain lu baru sekali melihat gimana gue tiap hari gitu kan. Nah, jadi kita kembali ke yang tadi bahwa Rasulullah SAW adalah wujud manusia yang paling sempurna. Di dalam kitab Maulid Al-Barzanji yang kita baca, ini ada di Atiril atau ada di bab-bab yang terakhir, 2 bab terakhir sebelum doa. Di sini dijelaskan wakana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akmalan nasi, adalah manusia yang paling sempurna. Ini menggunakan kata akmalu dari kata kamal atau kamalun, yang artinya itu sempurna, menggunakan ismu tafdil menjadi akmala, manusia yang paling sempurna. Akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Apanya yang sempurna? Khalqan itu adalah penciptaannya, yaitu bentuk fisiknya. Wa khuluqan, di sini sempurna juga akhlaknya. Sudahlah bentuk ciptaannya sempurna dan akhlaknya juga sempurna. Maka ketika para sahabat itu berhadapan dengan Rasulullah SAW, mereka banyak sekali yang beriman, mereka banyak sekali yang percaya kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh beliau, para sahabat itu percaya 100%. Terutama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang tertua yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu melihat fisik Nabi yang sangat sempurna, dan mereka melihat akhlak perilaku Nabi yang juga sempurna. Adapun kita, Bapak Ibu, kita hidup 14 abad setelah Nabi wafat. Kita nggak pernah melihat fisik Nabi. Ada nggak yang pernah melihat gambarnya gitu, gambar Nabi? Nggak pernah ada kan? Karena ketika Nabi digambarkan itu menjadi pelecehan, menjadi penistaan. Dan ini sudah terbukti di luar negeri sana, masyarakat yang melecehkan Nabi itu nggak berapa lama celaka. Dan ternyata sekarang terbukti di zaman AI ya Bapak Ibu, zaman AI, pasti AI, tulisannya AI ya, Artificial Intelligence. Jadi ini mesin kecerdasan yang dibuat oleh manusia, dimana ketika Bapak Ibu sering sekali browsing di internet, sering sekali mengirim gambar-gambar di internet, ya gambar wajah ibu bapak yang sering selfie, ini hati-hati nih. Itu lama-lama akan dikenali oleh AI, oleh Artificial Intelligence ini. Ya, apa sisi kelemahannya? Nanti jangan-jangan tiba-tiba itu gambar bapak ibu ada yang nyomot, kemudian diedit, dibikin seolah-olah bapak ibu sedang berbicara, sedang berpidato, sedang menyampaikan apa gitu. Itu kehebatan dari Artificial Intelligence. Dan ternyata hikmahnya, ketika Nabi SAW tidak boleh digambarkan dalam dunia nyata, apa hikmahnya? Coba kalau Nabi dulu pernah dilukis,
pokoknya pernah dibuat. Mungkin sekarang banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menampilkan wajahnya dengan artificial intelligence, ya kan? Ternyata nampak. Inilah keistimewaan dari Nabi SAW, tidak dapat dilukiskan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi Nabi SAW adalah manusia yang sempurna fisiknya dan sempurna akhlaknya. Wajar kalau para sahabat dulu mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dan kita, masyarakat yang hidup 14 abad setelah wafatnya beliau, ketika kita masih beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita semua mendapati di sisi Allah adalah orang-orang yang terbaik, Pak. Kita ini hebat, nggak pernah lihat Nabi, tapi kita beriman, kita percaya pada Nabi SAW. Kita percaya pada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut anta syamsun anta badrun, jadi Nabi SAW itu ibarat matahari dan ibarat rembulan yang bersinar pada bulan purnama. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Lalu ketika kita setiap tahun memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, ketika di mana-mana diadakan seremonial, dari seremonial kenegaraan, dari tingkat provinsi, dari tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat RT RW dan seterusnya, kita sepanjang tahun melaksanakan peringatan Maulid Nabi SAW. Lalu apa yang kita dapatkan dari peringatan itu? Tentu kita semua dalam memperingati Nabi SAW itu jangan hanya berhenti pada wilayah seremonialnya saja. Tentu kita membutuhkan hal yang lebih detail dan yang lebih mendalam. Apa itu? Kita harus belajar dan terus belajar. Ketika kita ingin mencontoh dari Nabi SAW tentang kepribadiannya, tentu kita harus belajar dari sumber-sumber yang terpercaya. Kita harus belajar dari Sirah Nabawiyah. Ya, minimalnya ketika kita membaca Maulid Al-Barzanji ini, ya sedikit demi sedikit kita tahu maknanya, kita tahu artinya, dan kita pahami apa yang diceritakan dalam kitab Maulid Al-Barzanji ini. Sehingga seremonial yang kita lakukan sepanjang tahun itu nanti akan berimplikasi kita dapat mencontoh perilaku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini saya baca kembali. Ada di Maulid Al-Barzanji di bab yang terakhir sebelum doa. Apa sih yang perlu kita contoh dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syadidal haya'i, adalah seorang yang pemalu, Bapak Ibu. Pribadi yang pemalu, syadidal haya'i wa tawadu'i, dan beliau adalah pribadi yang tawadu. Tawadu itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita adalah seorang yang berlaku, kalau bahasa Jawanya itu andap asor, yaitu merendah diri, tidak sombong, tidak merasa tinggi. Nah ini wat tawadui. Yaksifuna lahu. Nah apa buktinya? Beliau ternyata walaupun seorang pemimpin dalam keluarga, tapi beliau masih menjahit atau mengesol sepatunya atau sandalnya. Yaksifuna lahu. Jadi nggak pakai nyuruh orang, Pak Bu. Wa yarqahu saubahu. Beliau juga seorang yang mau melaksanakan sendiri dalam hal menambal pakaiannya yang robek. Kan kalau kita mah, saya mungkin ya enaknya nyuruh ya. Pakaian robek, baju seragam robek nih mau dipakai. Ya enaknya nyuruh istri atau nyuruh yang lain. Nyuruh tukang jahit ya. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memberikan contoh. Kalau baju beliau robek itu, beliau masih mau untuk menjahit bajunya sendiri. Wa yahlubu syatahu. Beliau juga mau memeras susu dari kambingnya. Orang Arab dulu memang kebiasaannya ini minumnya susu kambing ya Bapak Ibu ya. Wayang lubus syatahu, karena diyakini katanya susu kambing itu menurut kesehatan, menurut medis itu lebih sehat daripada susu sapi. Nah ini. Wayasiru fi khidmati ahlihi, dan beliau ini Nabi adalah orang yang mau membantu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya, Pak. Bapak kira-kira kalau pulang kerja mau makan mau minum, kira-kira ngambil sendiri atau minta diambilin, Pak? Diambilin ya? Ya alhamdulillah sih kalau ibunya pengertian di rumah belum apa-apa, lagi siap-siap mau ngambil tapi langsung diambilin, itu alhamdulillah. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini diceritakan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Artinya pekerjaan rumah ini adalah urusan domestik, yang nyuci baju, yang ngepel, yang masak dan seterusnya, termasuk belanja beli sayuran dan seterusnya. Kalau saya makan terus terang, saya kalau beli sayur Pak Bu malu terus terang. Ya walaupun itu dicontohkan oleh Nabi ya, mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kalau saya malu, saya nggak sanggup karena malu untuk ke warung untuk beli sayur dan lain-lainnya. Makanya punya istri. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ini. Dilanjutkan sedikit. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi seorang pemimpin, tapi beliau mencintai para fakir. Beliau mencintai orang-orang miskin. Ini yang barangkali dalam dunia kita sekarang ini sulit ya Pak Bu. Kita temukan, ada nggak ya kira-kira anggota DPR MPR gitu yang mau turun ke lapangan nanyain orang-orang fakir miskin, tanya kebutuhannya apa. Ya mudah-mudahan sih masih ada. Tapi gejolak yang terjadi di dunia sekarang, seperti misalkan yang terjadi di negara Nepal Pak Bu, kalau kita ikutin berita itu sangat ngeri.
itu pejabat-pejabat negara dari perdana menterinya, dari para anggota DPR-nya ditelanjangin Pak Bu. Luar biasa. Ternyata mereka itu lebih sadis daripada kita ya di sini. Kita kan paling banter apa? Bakar-bakaran kantor pos ya. Pos-pos polisi dibakar. Mereka itu luar biasa, lebih sadis daripada kita di sini. Ya, namun demikian ya. Tentu hal ini bukanlah hal yang baik. Demo, menyuarakan aspirasi, menyampaikan usulan itu boleh saja. Tapi tentu harus disampaikan dengan cara yang baik. Nggak boleh anarkis, nggak boleh ada bakar-bakaran, nggak boleh ada pengerusakan. Karena pada akhirnya nanti yang rugi juga kita. Ya, itu sudah ditaksir oleh pemerintah. Itu kerugian di seluruh Indonesia itu ada sekitar 900 miliar. Itu kerugian dari anarkis yang dilakukan oleh para demonstran atau oleh para pengacau. Itu kan membebani APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi sangat disayangkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini kalau saya baca begini pengennya sih semalaman ya Pak Bu. Tapi ya tentu kita juga harus melihat jam juga sudah. Ayo lanjut. Jam 10 lewat 18. Dapat takut. Jadi kalau diselesaikan ya nggak akan selesai malam ini Pak Wana. Ya, Jadi, siapa takut? ya, Ayo. kita selesaikan mungkin dengan 4 mata aja ya. Ya. Dengan Pak Wana gitu. Ayo. Jadi hadirin wa hadirat rahimakumullah, apa sih yang ingin kita dapatkan dari peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita menghendaki kita ini menjadi orang-orang yang dapat mencontoh kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hal. Dari Nabi bangun tidur sampai Nabi tertidur itu Nabi sudah memberikan contoh. Di antaranya adalah contoh perilaku yang diabadikan dalam doa-doa yang terekam dalam berbagai hadis Nabi mencontohkan bangun tidur itu baca doa, mau makan baca doa, mau bepergian ke rumah baca doa, sampai Nabi akan tertidur kembali, sampai akan bercampur dengan istrinya. Itu Nabi mencontohkan dengan membaca doa. Maka dalam surah Al-Anbiya ayat 107, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sungguh aku tidaklah mengutusmu wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Rata-rata atau mayoritas mufassirin, para ahli tafsir itu menafsiri kata rahmatan lil alamin itu adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Itu mencakup alam manusia, mencakup alam jin, mencakup alam di luar jin dan manusia, yaitu biotik dan abiotik, baik makhluk hidup maupun benda mati. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini adalah memberikan rahmat tidak hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh alam. Di situ mencakup manusia juga, jin juga, kemudian makhluk hidup juga, dan benda mati juga. Nah, menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili, ketika menafsiri illa rahmatan lil alamin itu artinya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia itu dengan membawa hukum agama, dengan membawa hukum syariah, yaitu membawa hukum Islam. Dimana ketika hukum Islam ini diterapkan dalam kehidupan kita, maka niscaya kehidupan kita ini akan damai. Kehidupan kita ini akan lebih baik daripada kalau kita tidak berpegang teguh kepada hukum Islam.
Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di sana dijelaskan bahwa Imam Ibnu Katsir itu menerjemahkan rahmatan lil alamin itu adalah bahwa kita selaku umatnya hendaklah taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ketika kita taat kepada Rasul, maka niscaya kita ini akan selamat baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Namun ketika kita menolak ajaran Nabi, maka siap-siap yang ada adalah laknat. Kita akan rugi dalam hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Satu lagi, dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia di sana dijelaskan bahwa rahmatan lil alamin itu artinya bahwa Nabi diutus ke muka bumi tidak untuk tujuan membinasakan non-muslim, tidak untuk tujuan menghancurkan agama-agama di luar agama Islam, tidak. Tapi Nabi diutus ke muka bumi adalah justru untuk melindungi sesama manusia, baik mereka yang muslim maupun yang non muslim, sehingga timbullah kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Kan sudah terbukti Pak Bu, di negara bagian mana kalau muslimnya mayoritas itu damai? Coba kalau kebalikannya, negara-negara yang muslimnya minoritas itu seringkali terjadi pengusiran, seringkali terjadi pembunuhan terhadap muslim, seringkali terjadi pelecehan. Itu tidak berlaku ketika suatu negara penduduknya mayoritas beragama Islam, apalagi kalau Islamnya itu benar-benar menjalankan syariat agama Islam. Kesimpulannya, dari beberapa tafsir dapat disimpulkan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi adalah untuk membawa hukum Islam, untuk mendamaikan kehidupan manusia, dan untuk menuntun umat manusia agar mereka hidup dan agar mereka dapat selamat untuk menempuh kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terakhir, jam malam ya. Belum, masih sore. Saya mau bacakan pantun lagi nih sebelum kesimpulan. Beli kain di pasar minggu, pilih yang bagus, jangan ragu. Cakep. Terimalah atas waktu. Terima kasih atas waktu. Ya. Semoga ilmu berkah selalu. Amin. Terima kasih. Satu lagi. Ini kalau dibaca saya ya Prabu. Saya udah sampai Ya. Nambah terus nggak apa-apa. Burung camar terbang tinggi, Cakep. hinggap di dahan pohon cemara. Wah, cakep. Acara maulid telah usai kini. Amin ya. Semoga kita semakin baik akhlaknya. Amin. Terakhir, Cocok. bunga melati harum semerbak, Ya. terbang tinggi si burung dara. Aduh. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Semoga amalan kita diterima Yang Maha Esa. Amin. Jadi kesimpulannya dari taklim kita malam ini adalah bahwa momentum peringatan Maulid Nabi, seremonial yang kita lakukan ini bagus, karena dengan adanya seremonial ini kita bisa bertemu. Kita bisa bertemu dengan tetangga, bisa bertemu dengan saudara, bisa bertemu dengan tokoh masyarakat, bisa bertemu dengan asatid, bisa bertemu dengan Pak RT, Pak RW, dan seterusnya. Ya, itu hikmahnya. Jadi seremonial penting, tapi ingat jangan kita berhenti tok hanya di seremonial. Perlu tindak lebih lanjut adalah bagaimana kita dapat mencontoh pribadi Rasulullah SAW, tentu dengan cara mendalami dan mempelajari hal ihwal
yang terkait dengan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat mencontoh kehidupan beliau kalau kita paham. Kita paham ketika beliau melakukan kegiatan dari bangun tidur sampai tertidur. Kita paham bagaimana beliau mengatur kehidupan berbangsa dan negara. Itu semua dapat kita contoh perilaku kepribadiannya kalau kita mau belajar dan mendalami sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan yang kita bahas pada malam ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang terus istiqomah dalam menuntut ilmu dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang terus istiqomah dalam mencontoh pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Alaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.